Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang mendengar, Engkau Tuhan yang menjawab doa, Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah Bapa. Setiap kami bangun pada pagi hari, kami bersyukur oleh karena rahmat-Mu selalu baru tiap hari. Engkau yang mengadakannya bagi kami, Engkau yang menerbitkan matahari bagi orang yang benar, bahkan bagi orang yang tidak benar Tuhan. Engkau menyediakan pintu kasih karunia di dalam kehidupan kami supaya setiap pagi ketika kami berdoa Tuhan, Engkau yang mendahului kami dengan berkat-berkat-Mu yang spesial Tuhan. Sehingga kami menjalani hidup bukan kuat dan jaga kami, tapi oleh pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau beribadah pagi hari ini. Hanya oleh nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan jemu-jemu berdoa, sebab engkau akan menuai jikalau engkau tidak menjadi lemah. Taburlah doa tiap hari, taburlah kebaikan tiap hari, karena engkau tidak tahu benih apa yang akan tumbuh setiap kali kamu menabur. Itu sebabnya dalam permohonan doa dengan ucapan syukur senantiasa. Pagi hari ini kita akan belajar bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, dan siapakah yang akan percaya kepada berita yang kami sampaikan kalau berita itu tidak diceritakan, tidak dikabarkan. Saudara, kabar baik pada hari ini bahwa Tuhan adalah Allah yang menjawab doa. Itu sebabnya berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan menjawab engkau. Iman yang penuh dengan kuasa, bukan iman yang terlalu wow, tapi iman sebesar biji sesawi itu sanggup memindahkan gunung. Bahkan ketika engkau berseru, Yesus anak Daud sembuhkanlah kami. Karena bukan soal bagaimana engkau punya kekuatan, kemampuan, tapi justru ketika kita lemah, disitulah terletak kekuatan kita. Ketika kita lemah, semakin kuat kita berseru. Betul, saudara? Ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan kuat, mungkin justru orang jarang berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika dia ada di titik terendah, di situ dia akan berseru dengan nyaring, dengan kuat, sehingga seluruh kekuatannya dia kerahkan untuk berseru kepada Tuhan. Disitulah justru dia berdoa. Itu sebabnya saudara, jangan menyalahkan keadaan kalau engkau hari ini ada di titik terendah kamu. Engkau hari ini ada di momen di mana kamu nggak beroleh jawaban-jawaban dan pertolongan. Jangan-jangan di titik terendah kamu, disitulah kamu akan berseru kepada Tuhan, dan kamu akan merasakan bahwa engkau mengerahkan seluruh kekuatan untuk berseru dengan iman. Dan doa yang lahir dari iman akan sangat-sangat besar kuasa. Markus 10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52, firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, jangan pernah menyalahkan keadaanmu ketika engkau ada di titik terendah. Saudara, Tuhan berbicara dengan berbagai-bagai cara. Dan dia berbicara lewat masalah, dia berbicara lewat manusia, dia berbicara lewat hamba Tuhan, dia berbicara lewat kitab suci. Dan dia berbicara lewat pergumulan-pergumulan yang kamu hadapi ketika engkau ada di titik terendah. Saudara, mungkin selama ini engkau mengabaikan ketika firman itu datang dengan lembut, firman itu datang dengan penuh kasih sayang, firman itu datang dari orang-orang terdekat. Engkau tidak mau mendengarkan sama sekali. Tetapi begitu hantaman badai datang menerpa engkau, lalu engkau tiba-tiba tersadar bahwa ini saatnya aku mencari Tuhan. Saudara, saya pernah di periode itu, saudara.
Ketika saya merasa saya tuh hidup lurus-lurus saja, saya hidup baik-baik saja, saya hidup mungkin tidak menyakiti orang dengan sengaja, saudara. Saya merasa I'm really fine, saudara. Tetapi ternyata apa yang saya pikir saya itu orang yang hebat, saudara. Ternyata bukan seperti itu. Ada saatnya ketika kita menjadi lemah, ada saatnya kita merasa kita tidak kuat, ada saatnya kita merasa bahwa ternyata saya udah salah dalam melangkah. Nah, firman Tuhan katakan, Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Nah, pada zaman itu, saudara, orang percaya dengan nubuatan bahwa dari keturunan Daud itu akan lahir Mesias. Itu sebabnya mengapa Yesus dikatakan anak Daud. Padahal dia adalah Tuhan, dia adalah Raja. Karena pengajaran firman Tuhan, bangsa Yahudi percaya bahwa dari keturunan Raja Daud itu akan muncul Mesias. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, titik terendahmu saat mungkin adalah Allah Tuhan. Bartimeus ini seorang yang buta, pengemis, buta, ditolak. Keadaan dia tidak ada seorang pun yang berkata itu. Sudah kalau dia dalam keadaan mengemis, berarti dia nggak punya uang, nggak punya rumah, miskin. Saudara, masalah finansial adalah masalah yang paling krusial. Tahun 2022 memasuki tahun 2023, seorang pengamat ekonomi memberikan satu pandangan ke depan atau mereka katakan ramalan ekonomi bahwa hati-hati dengan usaha-usaha properti karena keadaan ekonomi Indonesia akan goncang. Dan hati-hati bahwa akan ada banyak perusahaan-perusahaan tutup. Saudara, secara ekonomi mereka memprediksikan keadaan ini dan memang itu betul terjadi. Alkitab sudah menubuatkan ribuan tahun yang lalu tentang krisis ekonomi yang akan terjadi. Peramal-peramal ekonomi mereka memprediksi itu betul-betul terjadi. Saudara, ada begitu banyak toko-toko retail tutup, ada begitu banyak perusahaan-perusahaan besar tutup, ada begitu banyak perusahaan-perusahaan yang namanya sudah sangat hebat, besar, dan luar biasa, kemudian mereka menutup toko-tokonya secara permanen. Kemiskinan terjadi di mana-mana, kekurangan terjadi di mana-mana, orang simpang siur menjual aset-asetnya. Bahkan di Cina ada beberapa berpuluh-puluh bank itu ditutup dan terancam nasabah-nasabahnya mengalami bagaimana mereka kehilangan uang mereka. Saudara, pengemis, buta. Bahkan ketika dia bersuruh banyak orang menegurnya supaya diam, ditolak, saudara. Keadaan manusia pada akhir zaman, hari-hari ini, saudara, secara ekonomi, finansial mengalami goncangan, tidak punya apa-apa, apalagi mengalami kebutaan. Berbicara tentang kesehatan tubuh, berbicara tentang keadaan manusia akhir-akhir zaman yang hari-hari ini, saudara, waduh, kalau kita nonton di televisi, saudara, anak-anak yang kena penyakit ginjal itu sekarang banyak sekali. Mengapa? Karena, mohon maaf ya, untuk para penjual pabrik-pabrik minuman soft drink itu, banyak minuman-minuman yang itu mengandung sukrosa, ya, bukan cuma glukosa tapi sukrosa yang mengganggu bahkan merusak ginjal dari anak-anak, karena anak-anak itu hobi dengan snack. Makanya hati-hati orang tua yang selalu mempersiapkan snack untuk anak-anaknya kemana-mana. Kulkasmu penuh dengan soft drink yang bisa tahan sampai bertahun-tahun, ya, 1 sampai 2 tahun, bahkan ada yang sampai 3 tahun untuk makanan-makanan kaleng, saudara. Makanan kaleng mungkin berbulan, ya, tapi minuman kaleng itu bisa tahan sampai bertahun-tahun, saudara. Lebih dari 1 tahun itu biasanya, saudara. Makanya saudara, hati-hati, saudara, dengan keadaan akhir zaman. Kemiskinan terjadi di mana-mana, goncangan sakit penyakit terjadi di mana-mana, dan kemudian goncangan sosial, saudara. Sekarang kalau saudara itu bukan seseorang yang sikapnya bisa menyesuaikan dengan fashion, bisa menyesuaikan dengan tren, saudara, FOMO terjadi di mana-mana, ya. Orang-orang merasa takut ketinggalan, FOMO, fear of missing out, fear of missing out. Kalau orang lagi pakai iPhone, semua pakai iPhone. Kalau nggak pakai iPhone, kayaknya ketinggalan zaman.
Nah, fase ketinggalan zaman ini yaitu penyakit sosial, penyakit merasa tertolak, penyakit merasa tidak diakui. Itu sebabnya orang mengeluarkan brand-brand yang terbaru untuk fashion-fashion terbaru supaya ada penerimaan. Dan kalau orang tidak mengalami penerimaan, mereka akan mengalami stres, mereka akan mengalami minder. Makanya penyakit sosial yang paling tinggi justru terjadi kepada orang-orang kaya karena mereka merasa ditolak, merasa merasa ditolak kalau mereka tidak mengikuti tren. Dan kalau mereka mengikuti tren, hari ini ganti mobil, besok mobil yang baru. Waktu pemerintah menyarankan untuk pakai mobil listrik, banyak orang-orang kaya yang menggunakan mobil. Padahal tidak semua mobil listrik itu buatannya bagus, tapi justru kadang-kala baterainya itu sangat-sangat mahal. Tetapi FOMO, fear of missing out, ya, penyakit sosial di mana orang butuh penerimaan di mana-mana. Dan Bartimeus ini melambangkan tiga penyakit akhir zaman, saudara, yaitu penyakit kemiskinan, juga betul-betul penyakit secara kesehatan jasmani dan rohani, dan juga yang ketiga itu penyakit sosial. Bagaimana dia mengalami penolakan. Dan hari-hari ini saudara, di titik-titik seperti eh, perkara-perkara seperti ini, orang berada di titik terendah, saudara. Ketika mereka mengalami ini, ada orang yang betul-betul mengalami depresi. Ada orang-orang yang betul mengalami kehilangan harga diri oleh karena mereka terkena tiga penyakit ini. Tiga penyakit akhir zaman ini, saudara. Jangan sampai ketika itu menimpa kehidupan kita lalu kita tidak dapat bertahan. Ada seorang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, bukan seorang yang hebat, bukan seorang yang luar biasa, tapi dia seorang yang ditolak. Tapi satu hal, saudara, kalau orang-orang seperti ini yang mengalami sakit penyakit di akhir zaman, kalau dia ingin kalau dia ingin sembuh, dia tidak membutuhkan orang lain. Dia saya mau katakan, saudara, pada hari-hari ini, jalan keluar yang terbaik adalah engkau punya iman kepada Allah. Amin. Kami menerima permohonan pokok-pokok doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada pokok-pokok doa yang dirahasiakan, tidak bisa disampaikan publik. Ada juga pokok doa yang mereka rindu untuk terus didoakan, tapi tidak setiap hari bisa saya sebutkan karena mungkin ada orang juga yang ingin privasinya dijaga. Saya mau katakan kami membuka forum untuk orang-orang menitipkan pokok doa dalam kehidupan kami. Karena apa, saudara? Di jemaat kekasih Tuhan yang ada di titik terendah yang mengalami sakit penyakit pada akhir zaman ini, saudara, engkau memiliki keberanian untuk berseru. Amin. Miliki keberanian untuk berseru kepada Tuhan. Yesus, anak Daud, kasihanmu. Anak Daud ini adalah harapan mereka tentang Mesias. Karena Mesias itu akan lahir dari keturunan Raja Daud. Yesus anak Daud, kasihan kami. Tetapi ketika orang menegur, ia dihina, ia dihentikan, namun semakin keras. Saudara miliki ini. Saudara jangan sampai imanmu mati hanya gara-gara situasi lingkungan yang meredupkan engkau. Jangan sampai ketika engkau dilarang untuk berseru kepada Tuhan, engkau terpengaruh dan kemudian engkau menjadi lemah. Dan saudara, jangan lepaskan kepercayaanmu, jangan lepaskan imanmu kepada Tuhan. Yesus itu pribadi yang gampang untuk didekati. Tapi yang membuat dia sulit untuk didekati adalah ketika kita pada waktu kita bersuruh kita berhenti. Berhenti hanya karena seruan dari Bartimeus. Jadi Bartimeus tidak boleh berhenti dan dia tidak berhenti. Yesus berhenti mendengar doa dan seruan dari Bartimeus. Panggillah dia. Lalu mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Itulah ia menanggalkan jubah, berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Karena pada pagi hari ini kita akan belajar bahwa miliki iman ketika pribadi. Sekalipun orang menolak engkau, orang menghentikan engkau, tapi oleh imanmu engkau datang kepada Yesus. Yang kedua, berserulah selama ia dekat, panggil namanya. Yang ketiga, apa yang kau ingin buat bagimu? Ketiga, sampaikan pada Yesus supaya aku dapat miliki iman, saudara. Berseru kepada Tuhan dan sampaikanlah seluruh permohonanmu dengan doa dan ucapan syukur. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Percaya dengan iman bahwa melihat itu adalah sebuah ketidakmustahilan.
Amin. Pasti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ternyata saudara, iman itu adalah dalam sekejap mata. Kalau Tuhan menghendaki, iman yang menyelamatkan engkau. Mari angkat tanganmu dan katakan, Yesus, aku mau sembuh. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi ini adalah masa perkenanan itu, saudara. Tuhan sangat dekat dengan kita. Dia hanya sejauh doa. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Mari saudara, angkat hatimu, angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, Bapa, aku mau datang berseru kepadamu Tuhan. Karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakin di doa yang sangat besar kuasanya. Mari kita mau bawa pokok-pokok pergumulan kita dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa untuk doa-doa pergumulan untuk saudari Keri Cimbolon Tuhan, untuk pemulihan hubungan dengan keluarga Ibu Nur Hayati Pangaribuan, yaitu keselamatan di dalam Kristus, juga Bapak Rocky, Simbolon, Ibu Lia, Liana Medan, Tuhan, biarlah keselamatan terjadi dalam diri mereka, Ibu Tasya, Citepu, Tuhan, agar dia dapat, seorang gembala dapat ditugaskan kembali di Medan berkumpul dengan keluarga. Pak Antoni, Tuhan Yesus, pemulihan keluarga dan pemulihan masalah pekerjaan. Ini juga berdoa untuk saudara Geri Simbolon, Tuhan, agar dia terus mau dimuridkan menjadi hamba Tuhan, pemulihan keluarga dan anak, pertobatan terjadi dan bisa berbahasa Roh Kudus dan dihilangkan dari sifat-sifat kedagingan manusia lamanya. Kami juga berdoa untuk saudara Rafael, Tuhan, dipulihkan dari hubungan-hubungan yang salah, dari belenggu-belenggu kuasa kegelapan, supaya dia mengalami kelepasan kebebasan. Kami berdoa untuk Pak Darwis Panjaitan, Pak Rian Panjaitan, Tuhan. Mereka yang ada di daerah yang rawan banjir. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, kiranya Engkau memulihkan keadaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk gereja GPD HKBOT yang mereka kehilangan laptop mereka. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Dan kami berdoa agar dimenangkan jiwa-jiwa baru dan semua jemaat yang ada selalu kompak takut akan Tuhan, terjadi kerukunan dan pertumbuhan jiwa-jiwa. Kami berdoa secara khusus untuk Opung Herliana Siahaan yang sudah dioperasi kanker. Dia akan meneruskan dengan pengobatan kemoterapi. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan dengan kemoterapi ini dapat terjadi pemulihan. Oma SK Marengka yang ada di Bitung, Tuhan, agar selalu sehat, selalu dijauhkan daripada yang jahat. Juga Bapak Hadrianus Natitupulu yang mengalami kelemahan jantung, Tuhan berikan kesehatan kekuatan sehingga dia boleh berjalan dengan normal dalam nama Yesus. Ibu Nita Sianturi agar sehat selalu dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Ratni yang mengalami kanker saluran empedu, Tuhan. Kami berdoa agar mujizat itu nyata, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Pak Stefan yang sakit stroke, Tuhan, mengalami pemulihan. Saudara Maureen Henderson Simbolon juga Tuhan mengalami pemulihan dari kesehatan mental. Kami berdoa kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang menjerat dia, kami berdoa dia boleh dibebaskan, dilepaskan dalam nama Yesus. Dari Jalur Simbolon yang sakit lambung, Tuhan, boleh pemulihan terjadi. Pak Lendra, Ibu Elsie, Tuhan, Pak Iwan juga dalam nama Yesus dipulihkan dari sakit penyakit dalam nama Yesus. Dibebaskan dari syarat kebutuhan dan pemulihan ekonomi juga Tuhan. Opung Maurits Simbolon, Tuhan, bila kesehatan kekuatan menjadi bagiannya, keluarga besar Pangga Bean Borussia Gion, Tuhan, dibebaskan dari segala sakit penyakit. Keluarga besar Sian Nipar Borusaragi, Tuhan, dijauhkan dari segala sakit. Juga Ibu Sarma Rukia Silitonga mengalami sakit muntah, mencret dan asam lambung, umur 81 tahun, kiranya dipulihkan. Juga Pak Tua Hiskia Panggabean Medan hipertensi, Tuhan, Engkau memberikan pemulihan. Ini doa kami Bapak. Kami bawa Tuhan jemaat kekasihan yang tidak mau disebutkan juga namanya satu-satu. Dan berdoa Tuhan untuk mereka yang tidak bisa disebutkan namanya persatu ada dalam pemulihan daripada Tuhan. Dan berserulah kepada Tuhan selama ia dekat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu ditunggu dan dijagai oleh Tuhan. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin.
Shalom saudaraku, berserulah kepada Tuhan selama ia dekat, maka ia akan memberitakan hal-hal yang besar yang tidak engkau pahami. Shalom and God bless you. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.